Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan matinya masuk surga. Kali ini kita akan membicarakan suatu hal yang disebut dengan wahyu Tuhan. Yang saya maksud dengan wahyu Tuhan adalah suatu buku atau kitab yang redaksinya langsung dari Tuhan. Narasinya itu adalah dari Tuhan. Bukan narasi Tuhan yang dikutip oleh seseorang dan kemudian dikutip lagi oleh sang penulis. Itu tidak kita cari. Kita mau yang direct dari Tuhan. Apakah itu ada? Ya kita nggak tahu. Bukan juga suatu kitab yang dipercayai atau disepakati oleh banyak orang sebagai wahyu Tuhan. Oke? Kenapa saya khusus mencari kitab wahyu Tuhan? Bukan kitab yang kata orang wahyu Tuhan. Di sini saya mempunyai 3 buku, ya. Yang pertama ini adalah Petroleum Engineering Handbook, karangan Bradley. Jadi ada karangan Bradley. Kalau ada orang yang mengatakan atau banyak orang sepakat mengatakan ini dari Tuhan, nggak bisa dong. Ini yang nulis jelas-jelas tulisannya di sini Bradley, bukan Tuhan. Dan bukan juga siapa yang isinya nanti di dalam ini nanti, ya. Ini adalah wahyu-wahyu Tuhan, tidak. Ini adalah Petroleum Engineering Handbook. Tebel banget nih, ya. Itu bukan yang saya maksud. Jadi udah jelas pengarangnya adalah Bradley namanya. Buku yang kedua itu adalah Bible. Bible King James Version. Jadi ini adalah terjemahan King James. Ini yang saya pakai. Saya biasa pakai sejak lupa saya 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Lama. Mungkin 50 tahun yang lalu. Lama juga ya. Oke, anyway, King James Version. Yang ketiga adalah Quran terjemahan Yusuf Ali. Ini adalah pemberian duta besar Pakistan kepada orang tua saya. Dan kemudian orang tua saya, bapak saya dikasihkan ke saya, dan sejak itu saya sering baca karangan Yusuf Ali. Nah, kita bisa saja ambil buku-buku yang lain, tetapi persoalannya apakah itu dari Tuhan atau tidak. Jadi screening kita yang pertama adalah kita lihat siapa pengarangnya. Seperti tadi, buku ini pengarangnya adalah Bradley. Bible, nanti kita lihat. Quran, nanti kita lihat. Oke? Dan ini satu lagi, Empire of Death. Pengarangnya adalah Bill Bonner sama Edison Wicken. Jadi, seperti ini, kita jelas. Pengarangnya adalah Bill Bonner. Jadi, kita singkirkan. Demikian juga Bradley, kita singkirkan. Dengan menyingkirkan pengarang-pengarangnya itu, ya, kita bisa membuat suatu shortlist yang kemudian dari shortlist itu kita bisa men-screen lagi, kita bisa melihat secara lebih meticulous, lebih detail lagi, apakah buku itu betul-betul dari Tuhan atau bukan. Ini adalah suatu cara yang sistematik sehingga kita bisa lebih efisien dalam penggunaan waktu dalam mencari kitab wahyu Tuhan. Kita tahu pada saat ini ada beberapa buku yang dianggap oleh banyak orang sebagai kitab suci. Tadi saya menyebutkan kitab wahyu Tuhan, itu tidak sama dengan kitab suci. Sebab apa yang disebut dengan kitab suci oleh orang-orang atau yang disetujui sebagai kitab suci, belum tentu itu adalah wahyu Tuhan. Oke, kitab-kitab yang dianggap suci oleh banyak orang saat ini adalah Tripitaka, itu oleh Buddha, Hindu itu Veda, Quran itu Islam, dan Bible adalah Kristen. Dan bagian daripada Bible itu adalah Taurat.
yaitu bagian-bagian pertama, 5 buku pertama. Sedangkan Yahudi sendiri, di samping Taurat, mereka mempunyai namanya Talmud. Saya tidak akan membahas Tripitaka, yaitu kitab suci agama Buddha, karena dalam agama Buddha tidak dikenal apa yang disebut dengan Tuhan. Jadi wahyu Tuhan itu tidak ada. Itu kita bisa singkirkan. Saya juga tidak akan membahas mengenai Veda karena tidak accessible untuk saya. Sulit saya untuk. Tapi untuk agama Hindu, saya pernah membaca Bhagavad Satnam. Seperti itulah. Itu kira-kira 40 tahun yang lalu. Itu juga seingat saya, tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa kitab itu adalah wahyu Tuhan atau kitab dari Tuhan langsung. Redaksinya adalah redaksi Tuhan, bukan catatan dari orang lain atau salinan orang lain. Perlu diketahui bahwa Bible terdiri daripada 66 buku. Jadi Bible itu bukan satu buku, dia 66 buku, itu makanya disebut Bible, bibliografi, artinya kumpulan buku. Bibliografi artinya. 5 buku pertama disebut Taurat, yang terdiri daripada 5 buku, yaitu Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers, sama Leviticus. Ada 5 buku. Nah, pertanyaannya apakah buku Torah yang ada di Bible itu sama dengan buku Torah yang dipegang oleh orang Yahudi? Saya tidak tahu. Tetapi saya dulu punya teman seorang Yahudi, teman apartemen saya. Terkadang dia pinjam buku saya, Bible saya, untuk melihat referensi Torahnya. Jadi saya anggap bahwa Taurat yang ada di Bible sama dengan Taurat yang ada dipegang oleh orang-orang Yahudi. Kalau Quran itu sampai sekarang hanya satu. Artinya biasa, dia dalam bahasa Arab dan satu. Bukan kumpulan daripada banyak-banyak buku seperti Bible. Kalau Tripitaka terdiri pada 3 buku. Sekarang yang pertama-tama kita cari adalah pernyataan penulisnya. Baik itu yang eksplisit ataupun implisit tentang dirinya. Siapakah penulis buku itu bisa dilihat dari buku itu sendiri. Baik itu secara implisit, pernyataan implisit, ataupun pernyataan yang eksplisit. Setelah kita menganalisa siapa penulisnya, dan kita seleksi, jika penulisnya itu Tuhan, maka kita membuat suatu list yang lebih pendek lagi. Dan itulah pada bagian kedua kita akan melihat, atau kita lebih teliti lagi, melihat apakah itu betul-betul dari Tuhan atau tidak. Jadi tahap pertama ini adalah kita mau lihat bahwa penulisnya harus Tuhan. Tahap kedua, apakah penulisnya betul-betul Tuhan atau bukan. Itu di video berikutnya. Oke, kita mulai dengan Bible. Perjanjian Baru. Gospel. Ini adalah buku Gospel, atau kadang-kadang sering diterjemahkan sebagai Injil, walaupun saya tidak terlalu setuju dengan kata-kata apakah Injil menurut pandangan orang Islam atau menurut pandangan Quran sama dengan Injil yang ada di Bible. Itu saya tidak tahu. Oleh sebab itu saya lebih suka menyebutnya sebagai Gospel. Gospel Lukas bab pertama. Itu bunyinya seperti ini. Ayat pertama, bab pertama. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita, disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk menulis buku dengan teratur bagimu. Jadi jelas bahwa sang penulis Gospel Lukas atau Injil Lukas itu berkata bahwa dia yang menulis, dia yang menyusun, dan hasil penyelidikannya. Itu jelas. Itu adalah opini dia terhadap suatu hasil riset dia.
Jadi itu bukan wahyu dari Tuhan. Dalam arti kata begini, mungkin itu wahyu Tuhan, tapi bukan direct. Jadi narasi yang ada di Injil Lukas itu bukan narasi Tuhan, tetapi narasi Lukas. Mungkin dari Tuhan juga bisa gitu loh, tapi narasinya bukan. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah ada terselip opini pribadi dan pengakuan bahwa itu atau ayat itu atau paragraf itu bukan dari Tuhan? Kita lihat kembali. Kita baca Korintian pertama bab 7 ayat 12. Nah, ini jelas sekali kalau Anda baca di sini. Paulus mengatakan bahwa yang dibicarakan ini bukan dari Tuhan tetapi opini dia sendiri. Jelas itu dia katakan. Di beberapa terjemahan itu diberi tanda kurung supaya menghilangkan nuansa bahwa ini adalah opini dia pribadi. Anda bisa carilah Korintian pertama bab 7 ayat 12. Jadi secara totalitas Bible itu bukan kitab atau buku yang pengarangnya Tuhan. Mungkin saja firman Tuhan secara tidak langsung, tetapi itu pengarangnya bukan dari Tuhan. Artinya bisa tercampur dengan opini penulisnya atau penyalinnya. Kita juga bisa melihat dari struktur bahasanya. Seperti ambil contoh kitab Yeremia 1 ya. Ini ayat 1, bunyinya seperti ini. Buku ini berisi kata-kata Yeremia, anak Hilkia, salah seorang imam dari kota Anatot di wilayah Benyamin. Ayat kedua, Tuhan berbicara kepada Yeremia pada tahun ke-13 pemerintahan Yosia anak Amon, raja Yudea, dan seterusnya. Dan ayat keempat, Tuhan berkata kepadaku, bla 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 bla, dan seterusnya. Dari struktur kalimat ini, narator buku ini yang tidak diketahui siapa, dia menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Yeremia yang mungkin telah dapat wahyu dari Tuhan. Jadi Yeremia dapat wahyu dari Tuhan, kemudian itu kata-katanya Yeremia itu ditulis oleh penulisnya, entah siapa. Jadi bukan firman Tuhan langsung pada kita. Struktur ini lebih mirip dengan hadis qudsi di dalam agama Islam. Contoh hadis qudsi itu seperti ini. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sudah mandiri," dan selanjutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi struktur ini terlihat bahwa Tuhan berkata, diketahui oleh Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad disampaikan kepada Abu Hurairah, dan akhirnya sampai kepada pengumpul atau perawi hadis. Itu mirip sekali dengan buku Yeremia, hanya bedanya pada hadis qudsi, rantai transmisinya ini dicatat. Jadi rangkaian menerima cerita ini, itu ada catatannya siapa saja. Itu bedanya. Sedangkan di kitab Yeremia tidak ada. Itu perbedaan. Anda bisa lihat juga di kitab-kitab lain seperti Nehemia, Amos, yang lain di dalam Bible. Banyak sekali kitab-kitab ini mempunyai struktur yang seperti itu. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kitab Yeremia itu adalah kitab yang ditulis oleh seseorang yang kata-katanya berasal dari Yeremia, dan Yeremia itu kata-katanya juga berasal dari Tuhan. Bukan buku yang langsung redaksinya itu dari Tuhan. Mungkin kalian bertanya, emangnya ada buku yang langsung redaksinya itu dari Tuhan? Oke, kita lihat di Quran. Ini ada suatu ayat dari Quran ya, yang bunyinya saya terjemahkan dengan Google. Jadi terjemahan ini lebih terjemahan bebas dan dalam bahasa yang lebih kini lah. Terjemahannya seperti ini. Ini adalah unduhan buku di mana tidak ada keraguan di dalamnya yang berasal dari Tuhan alam semesta. Jadi buku ini
mengaku di-download dari komputernya Tuhan. Tuhan alam semesta. Tentu saja buku ini harus diperiksa dengan seksama. Apakah betul-betul dari Tuhan atau bukan? Dan itu akan kita bahas pada video berikutnya. Tetapi sebelumnya, saya minta bantuan, tentu saja bantuan ini ya ada hadiahnya sampai 23 juta. Di Quran ada ayat yang bunyinya seperti ini. Tidakkah mereka menyimak Al-Quran? Seandainya bukan dari Tuhan, maka mereka akan menjumpai banyak kontradiksi. Itu adalah surat An-Nisa ayat 82. Mencari kontradiksi di Quran itu mungkin Anda perlu baca susah. Satu-satu harus dimengerti. Ya, repot. Saya akan kasih cara lain. Yang secara logika masih bisa diterima. Analoginya seperti ini. Ketika saya mengatakan, ya, Jakarta berpenduduk 10 juta orang, artinya Jakarta di situ adalah kota. Sekarang itu saya ganti dengan Jakarta dimulai dengan J, di tengahnya ada A, dan diakhiri dengan A. Artinya apa? Jakarta itu di situ adalah kata Jakarta. Kalau itu di spell, dieja, J A K A R T A. J adalah huruf pertamanya, A huruf di tengah, dan A juga di huruf akhir. Ketika orang menyebut Jakarta bisa dua makna, kota Jakarta atau kata Jakarta. Nah sekarang dengan ayat itu, ya, kata yang diartikan kontradiksi dalam bahasa Arabnya adalah ikhtilafan. Alih-alih kita mencari kontradiksi yang ada, kita mencari ikhtilafan. Boleh. Jadi bunyi ayat tersebut adalah seperti ini. Tidakkah mereka menyimak Al-Quran? Seandainya bukan dari Allah, maka mereka akan menemui banyak ikhtilafan. Dalam hal ini adalah kata ikhtilafan. Jadi kalau saya cari kata ikhtilafan, satu di ayat itu sudah ada. Saya cari lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus saya bisa bilang, ini banyak ikhtilafan, bukan dari Tuhan. Boleh. Boleh. Itu boleh. Nakal. Apakah pengarang buku ini sudah memikirkan kenakalan-kenakalan orang seperti saya ini apa tidak? Kita cek. Jadi silahkan Anda cari, kalau ada, kasih tahu saya. Hadiahnya begini. Kata ikhtilafan kedua, kalau Anda bisa menemukan, saya beri 5 juta rupiah. Kata ikhtilafan ketiga, 1 juta. Keempat, 1 juta lagi tambahan ya. Kelima dan seterusnya sampai ke 20, total bisa 23 juta. Kedua, ketiga, keempat sampai ke 20. Kalau Anda bisa menemukan 20 kata ikhtilafan, 23 juta rupiah. Untuk memudahkannya, pergi ke ustadz yang hafal Quran. Orang-orang yang hafiz Quran itu, pergi ke mereka, tanyakan, tolong cariin kata ikhtilafan. Yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan sampai ke 20. Atau kalau nggak mau susah, ambil indeks Quran. Oke? Cari ikhtilafan, sudah gampang. Lihat di mana? Lihat di ayat An-Nisa 82, ikhtilafan, ya. Terus kemudian dicari itu di indeks, ada berapa? Gampang itu. 23 juta rupiah. Itu sayembara. Oke, jadi kesimpulannya saat ini, yang lolos daripada screening tahap awal adalah Quran. Tahap berikutnya itu adalah kita cek apakah Quran betul-betul dari Tuhan atau tidak. Dan cek pertama itu sayembara tadi. Pengarang Quran ini lebih cerdik daripada orang-orang seperti saya atau tidak? Nakal. Bisa nggak dia mengantisipasi orang-orang nakal seperti saya? Kalau bisa, saya angkat topi. Oke, sekian dulu. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Saya Syekh Imam Semar Al-Kathir Kalkal, Jail Muskila, mengundurkan diri.
Bye-bye.